Berlatar di wilayah Chennai, cerita diawali dengan memperlihatkan sosok misterius sedang membawa seorang warga lokal yang tampak sudah tak berdaya saat hendak akan dihabisi saat itu juga. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan sekelompok pencuri akan melakukan aksi pencurian di salah satu gedung penggadaian untuk mengambil seluruh perhiasan yang ada di sana sehingga dan kisah akan berfokus pada seorang inspektur polisi bernama Arapindan atau kita panggil saja Pindan. Diketahui Pindan ini adalah sosok polisi yang sangat cerdas, lugas, cepat, dan tak kenal ampun. Hal itu terbukti ketika dirinya mampu dengan mudah menemukan lokasi para pencuri dan akan segera dilakukan aksi penangkapan. Bukan hanya itu saja, Pindan juga kembali berhasil meringkus jaringan sindikat bubuk terlarang setelah mendapatkan petunjuk dari anggotanya, di mana keberhasilan itu langsung mendapatkan apresiasi dari atasannya yakni Pak Komisaris. Sure, sir. Sementara Pindan berhasil menangkap para pelaku pencurian, ada satu lagi inspektur polisi bernama Kumar mendapat tugas untuk menangkap kasus tewasnya belasan warga tadi kenal dengan pola yang sama, yakni dibawa ke suatu tempat dan dibelem hidup-hidup, namun beliau mendapat kesulitan ketika tak kunjung mendapatkan sebuah petunjuk. Saat sedang pusing memikirkan kasus itulah, Kumar mendapat telepon dari orang misterius mengenai informasi keberadaan si pelaku. Namun ketika sedang menuju ke lokasi yang dimaksud, tiba-tiba Kumar mengalami insiden kecelakaan yang mengakibatkan dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan beritanya langsung tersebar ke beberapa stasiun TV. Tak ingin instansinya dinilai buruk oleh pemerintah, Pak Komisaris mengutus Pindan bersama salah satu anggota polisi bernama Manohar untuk melakukan investigasi menangani kasus pembunuhan berantai yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Chennai. Sebagai bahan investigasi, Pindan mengajak Manohar mengunjungi 6 lokasi kejahatan secara langsung. Dari ke-6 korban yang telah diperiksa, Pindan berasumsi jika kasus ini memiliki pola yang sama, yaitu menghabisi para korban dengan cara dibakar hidup-hidup demi menghilangkan sebuah jejak. Singkat cerita, esok hari pun Caang, Pindan pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kumar yang sedang dalam masa kritis. Ia kemudian menghampiri istri Kumar demi menanyakan perkembangan kondisi suaminya saat ini dan tak lupa menanyakan beberapa catatan penting yang dimiliki si suami untuk digunakan sebagai bahan investigasi. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan kemunculan mobil serta sosok misterius di sebuah halte bus. Entah apa motif si pria misterius itu, tapi yang jelas ia membuat pingsan salah satu warga dan membawanya ke suatu tempat. Keesokan harinya, polisi kembali dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah gosong di salah satu gedung terbengkalai. Tak ingin kasus ini terus berlanjut, Pindan pun membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi dan menemukan sebuah plat yang dipasang pada pergelangan kaki si korban. Demi mengetahui data terkait siapa orang yang telah menggunakan plat tersebut, Pindan pergi menemui seorang dokter ahli untuk menanyakannya, termasuk meminta print out data-data orang yang terkait. Di sana Pindan sempat menaruh curiga terhadap Manohar karena pergi ke rumah sakit yang sama. Namun kecurigaan itu tidak terbukti karena Manohar hanya memeriksa kesehatannya saja. Diketahui jika Manohar ini mengidap penyakit jantung langka yaitu kardiomiopati atau sebagai penyakit yang dapat menyerang otot jantung dan mengakibatkan kemampuan memompa jantung melemah. Dengan kata lain, Manohar sangat membutuhkan pendonor untuk melakukan transplantasi jantung secepat mungkin.
सर ऐसा है कि उसने मुझे इस बात को राज बनाकर रखने Singkat cerita, Pindan akhirnya mendapatkan data mengenai orang-orang yang pernah menggunakan plat tersebut. Dari 40 orang yang telah menjalani operasi, ia menyimpulkan bahwa hanya ada 7 orang yang cocok dengan profil milik polisi. Sehingga tanpa berlama-lama, Pindan langsung pergi menemui orang-orang dimaksud sebagai bahan investigasi. दिखाओ तो Alhasil, Pindan menemukan satu nama yaitu Sudakar alias nama terakhir dari ketujuh pasien yang melakukan operasi. Sehingga tanpa menunggu waktu lama, Pindan ditemani Manohar langsung pergi ke rumah Sudakar untuk dimintai keterangan, di mana sikapnya seketika berubah saat Pindan menemukan foto Surendar sewaktu masih sekolah dasar. Beberapa hari berselang, Pindan kembali menemukan satu lagi jasad korban yang hangus terbakar di gedung yang sama. Ia dibuat heran dengan apa sebenarnya motif si pelaku melakukan ini semua. Demi memperjelas perspektifnya, Pindan bertanya kepada seorang petugas polisi setempat yang kebetulan berada di lokasi, kalau mereka mendapat laporan mengenai orang yang telah hilang. तुम बताओ क्या हुआ Si petugas menjelaskan jika pada hari kemarin memang ada orang yang mohon maaf memiliki kelainan mental, mengaku telah melihat seorang gadis dipukul oleh seorang pria tadi kenal tepat di samping halte bus. Namun karena laporan tersebut disampaikan oleh orang yang memiliki kelainan, maka tak heran jika Pak Polisi pun tidak menanggapi laporan yang diberikan. Alhasil, Pindan mendapat satu lagi nama yakni seorang gadis bernama Mira yang diduga akan menjadi korban selanjutnya. Tak ingin ada korban lagi, Pindan langsung bergegas menuju ke rumah Mira demi mendapat informasi sekaligus guna untuk melakukan investigasi lanjutan. मैं घर में ही थी। पुलिस से झूठ बोलने का अंजाम तो जानती हो ना Setelah berhasil mendapatkan informasi, Pindan lekas memanggil Sudakar dan Mira ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia sadar betul bahwa dari kedua orang tersebut masih menyembunyikan sesuatu kepada pihak kepolisian, apalagi ketika melihat sikap keduanya yang sangat mencurigakan. चुकलवाओ खुद ही फैसला करो मैं सब बताता हूँ Di situ si pria akhirnya mengaku bahwa dirinya bukanlah Sukandar, melainkan kembarannya yaitu Surendar. Ia juga menjelaskan bagaimana kronologi kakaknya meninggal. Semua berawal dari panggilan misterius yang mengaku telah menyandra Sudakar dan mengancam akan menghabisinya jika Surendar tidak segera pergi ke sebuah mal terbengkalai. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Surendar sempat dibuat tak sadarkan diri oleh si pria misterius. Ia kemudian diminta pergi ke salah satu tenda untuk menghabisi seseorang yang sedang disekap. Tak ingin saudaranya dihabisi, maka Surendar dengan terpaksa menuruti apa yang diperintahkan. Si wanita juga mengaku bahwa dirinya bukanlah Mira, melainkan kembarannya, yaitu Tara. Sama seperti yang dialami oleh Surendar, ia juga mendapat ancaman dari si pria misterius yang akan menghabisi saudaranya jika sampai kejadian ini dilaporkan ke pihak berwajib. Masih menggunakan motif yang sama dengan Surendar, Tara pun terpaksa harus menghabisi orang yang sedang disekap oleh si pria misterius demi menyelamatkan nyawa saudaranya sendiri. Setelah Surendar dan Tara menghabisi orang yang disekap, ada sebuah pesan video masuk yang menampilkan bahwa mereka melakukan pembunuhan. Namun hal tak terduga terjadi ketika si pria misterius itu membuka karung yang menutupi wajah si korban yang ternyata... Ya, rupanya orang yang telah dihabisi adalah saudara mereka sendiri. Tak sampai di situ, si pria misterius juga kembali mengancam akan menyerahkan video pembunuhan itu kepada pihak berwajib jika mereka berdua sampai buka mulut soal insiden ini. Dari serangkaian kematian yang terjadi, Pindan berasumsi jika pelakunya masih merupakan teman sekelas mereka berdua, di mana Tara mengaku bahwa dirinya mencurigai seorang anak bernama Benjamin karena sewaktu sekolah dulu, Benjamin pernah memiliki masalah dengan teman-teman sekelasnya. Sadar jika pernyataan yang diberikan oleh mereka masih semu, Pindan berencana pergi ke sekolah yang dimaksud demi mendapatkan informasi serta petunjuk mengenai si Benjamin ini. ले जाने दो Setibanya di lokasi, Pindan disambut oleh seorang mantan kepala sekolah sekaligus pendiri yayasan Twin Bird bernama Santi. Kedatangan Pindan ke sini sudah jelas yaitu ingin mencari informasi mengenai mantan muridnya yang bernama Benjamin. Sehingga tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi, Santi pun mulai menceritakan semuanya dari awal.
23 साल पहले ये खबर सुनते ही काफी पेरेंट्स Tepat saat menghadiri sebuah kompetisi catur, Santi dibuat terkesan dengan seorang anak bernama Benjamin yang memiliki kepintaran dalam olahraga tersebut, sehingga Santi lekas menemui Benjamin dan mendapati jika anak tersebut memiliki saudara kembar yang bernama Prancis. Mengetahui jika kedua anak itu adalah seorang yatim piatu, Santi memutuskan membawa mereka berdua ke yayasan agar mendapat pendidikan serta tempat tinggal yang layak. Di hari pertama Benjamin dan Francis sekolah, Santi lebih dulu memperkenalkan mereka dengan teman-teman barunya. Awalnya kehadiran mereka disambut baik oleh teman-teman kelasnya sebab selalu terlihat ceria dan mudah untuk bergaul. Namun terjadi kecemburuan sosial dari teman-teman kelasnya tatkala Pak Guru seakan mengistimewakan si kembar itu karena prestasi keduanya jauh melebihi teman-teman lainnya. क्योंकि सब लोग मुझे पागल बुला रहे हैं। Suatu malam saat Santi sedang berlatih bersama Benjamin, ia baru sadar bahwa Benjamin selalu memiliki 3 rencana yang telah dipikirkan sebelum bertanding. Di satu sisi, Santi juga baru mengetahui sebuah fakta mengerikan tentang penyakit langka yang dimiliki Francis, yaitu nyctophobia atau ketakutan terlebih terhadap suatu kegelapan. बेंजामिन Ketika Benjamin sedang melaksanakan turnamen catur tingkat nasional, Prancis mendapat perundungan dari teman-temannya yang kali ini lebih parah dari sebelumnya karena mereka menganggap jika Prancis tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan Benjamin. बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि वो किस चीज से जूझ रहा है। Sekembalinya dari kejuaraan, ada salah satu teman kelas Benjamin yang mendengar terkait penyakit yang diderita oleh Prancis, yang karena hari itu akan melakukan ujian praktek dan setiap saudara kembar harus dipisah. Si teman pun berniat akan menjahili Prancis sehingga mendengar teriakan dari Prancis, Benjamin dengan cepat berlari ke ruangan fisika dan mendapati saudaranya sudah tak sadarkan diri. Sempat dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi hal itu nampaknya terlambat karena dokter tidak bisa menyelamatkan nyawa saudaranya tersebut. Santi sendiri sempat akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, namun sang suami malah membela orang yang salah dan lebih memilih mengorbankan Benjamin daripada harus membuat reputasi sekolahnya hancur. Karena sedari awal, si suami hanya memanfaatkan Benjamin sebagai bagian dari bisnisnya saja. Setelah mendengar semua penjelasan tentang kehidupan Benjamin, Pindan meminta beberapa detail informasi mengenai teman-teman kelas Benjamin dahulu, yang tentunya Santi bersedia memberikan semua detail pendaftaran serta alamat seluruh teman-teman sekelasnya Benjamin. बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। Dari informasi yang didapat, Pindan sadar betul jika serangkaian kematian yang terjadi tepat pada hari ulang tahun para korban, sama halnya ketika Prancis meninggal tepat di hari ulang tahunnya sendiri. Maka dari itu, Manohar diminta mencari keberadaan 6 orang yang tersisa, sedangkan untuk Pindan akan mencari keberadaan 2 saudara kembar terakhir untuk mengamankannya. Orang pertama yang Pindan temui adalah Sanjana dan saudaranya, untuk kemudian menceritakan tentang rentetan kematian yang terjadi kepada setiap saudara kembar. Ia kemudian meminta kepada mereka agar mengungsi ke rumah Manohar untuk sementara waktu sampai Pindan berhasil menemukan keberadaan si Benjamin. सर ऐसे हालात में Setelah berhasil mengungsikan si saudara kembar itu, Pindan berencana untuk mencari keberadaan saudara kembar lainnya yang bernama Deran dan Deraj. Akan tetapi keberadaan mereka tak sedikit pun diketahui oleh para tetangga. Bahkan teman-temannya pun tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya sekarang. वो एगमोर में कहीं रहते हैं सर। नंबर है तुम्हारे पास? Keesokan harinya, Pindan menemui Pak Komisaris di salah satu gedung terbengkalai dan kembali mendapati jika ada satu lagi korban yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan sosok Benjamin. Namun Pak Komisaris tidak terlalu mempermasalahkan hal itu dan meminta Pindan agar segera menemui Kumar karena ada hal penting yang harus dibicarakan. तो उससे मिल लो। ठीक है सर। Setibanya di sana, Kumar menceritakan jika pada malam sebelum kecelakaan, ia mendapat telepon dari pria misterius yang membuatnya langsung pergi menuju tempat yang dimaksud tanpa sadar jika dirinya adalah target si pelaku. Namun ia sedikit heran dengan si pelaku yang malah membawanya ke rumah sakit.
Tepat di tengah jalan ketika Pindan akan kembali ke kantor, ia mendapat panggilan dari Santi yang hendak memberitahukan tentang kebiasaan Benjamin setiap tahun tepat di hari kematian Prancis, yaitu akan selalu menaruh karangan bunga pada makam mendiang saudaranya. कल फ्रांसिस की डेथ एनिवर्सरी है। Singkat cerita, malam pun poek. Pindan pun pergi ke komplek pemakaman demi mengetahui siapa sosok Benjamin sebenarnya. Beberapa jam menunggu, orang yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang, yang ternyata... Ya, rupanya Manoharlah sosok Benjamin yang selama ini ia cari, di mana Pindan berusaha menangkap Benjamin saat itu juga, tetapi... Di tengah perjalanan, ia sempat kehilangan jejak dari si Benjamin dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tersebut demi menyelamatkan Sanjana dan si saudara. Setibanya di sana, ia dikejutkan dengan Sanjana dan saudaranya yang sedang disekap oleh Manohar dan tiba-tiba... Setelah terbangun dari pingsan akibat pukulan yang dilayangkan oleh Manohar alias si Benjamin, Pindan langsung membawa Sanjana ke sebuah mal terbengkalai yang pernah Surendar ceritakan, sekaligus menghubungi polisi agar segera menyusulnya ke lokasi yang dimaksud. Tiba di sebuah mal terbengkalai, Pindan dengan cepat menghampiri Manohar alias Benjamin dan langsung menghajarnya. Yang karena pria itu berhasil melarikan diri, Pindan pun meminta Sanjana agar menembak target yang akan segera keluar dari dalam lift. Namun apa yang terjadi? Ya, rupanya orang yang Sanjana tembak tak lain adalah saudaranya sendiri. Hal tak terduga pun kembali terjadi ketika kita semua berhasil terkecoh oleh sosok Benjamin yang sebenarnya, yang ternyata adalah Inspektur Pindan. Ingat ya, di mana Benjamin yang sebenarnya adalah Inspektur Pindan. Dengan fakta bahwa Manohar selama ini terpaksa menyamar menjadi Benjamin palsu setelah mendapat ancaman terkait anaknya yang akan dihabisi jika saja Manohar tak menuruti rencana yang telah disusun oleh si Benjamin asli, yakni Inspektur Pindan. सर Saat situasi sedang keos itulah muncul Kumar yang berniat menangkap Benjamin saat itu juga. Namun siapa sangka Inspektur Pindan atau Benjamin menyerahkan diri ke polisi tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Apalagi ketika mengetahui jika selama ini dirinya berhasil mengelabui seluruh pasukan kepolisian. Saat sedang diinterogasi itulah sosok Benjamin menjelaskan kekesalannya terhadap sikap dari teman sekolahnya dahulu yang mengakibatkan saudaranya meninggal. Selama ini ia menderita setelah kehilangan satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, dan demi membalaskan dendam tersebut, si Benjamin berencana untuk masuk menjadi anggota polisi agar kasus ini dapat diselesaikan oleh dirinya sendiri. जबकि मैंने आईएएस का एग्जाम क्लियर किया था उसी वक्त मेरा Di sana, si Benjamin meminta kepada Kumar agar jangan menjebloskan Manohar ke penjara karena ia mengaku jika Manohar tak sedikit pun terlibat dalam aksi pembunuhan berantai ini. कोर्ट तुम्हें जरूर मौत की ही सजा सुनाएगी। Singkat cerita, esok hari pun tiba. Si Benjamin dibawa ke pengadilan dan dituntut hukuman mati atas insiden pembunuhan berencana yang telah ia lakukan. Pihak kepolisian sendiri sempat mendapat kecaman dari awak media yang dinilai lelet dalam menangani kasus ini. Namun Kumar dan Pak Komisaris menanggapi dengan santai mengenai pernyataan tersebut. आने के लिए धन्यवाद। मीटिंग इज ओवर। Malamnya, Kumar tak sengaja berpapasan dengan seorang pria yang mengaku bernama Deraz, meminta bantuan kepada Kumar agar menyelamatkan kembarannya Deran dari ancaman si Benjamin. Sadar jika sosok Benjamin akan menghabisi Deran di dalam penjara, Kumar pun langsung pergi ke lapas untuk menyelamatkan orang yang dimaksud. Dan lagi, Kumar telat sepersekian detik dari Benjamin yang ternyata telah menghabisi Deran, yang mana di situ Manohar baru mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Santi mengenai kecerdasan Benjamin yang selalu memiliki 3 rencana tanpa disadari oleh siapapun. Si Benjamin menjelaskan rencana yang sebenarnya, yaitu ketika mencari keberadaan Deran dan Deraj, ia baru menyadari satu di antara kedua orang itu sudah berada di penjara, sehingga si Benjamin merencanakan hal yang sedikit gila, yaitu
sengaja menunjukkan korek api miliknya di hadapan Kumar karena ia sadar pasca kecelakaan beberapa waktu lalu Kumar masih dalam keadaan sadar, yang hal itu ia lakukan agar Kumar menangkap dan menjebloskannya ke penjara demi bisa menghabisi Deran di dalam sana. Setelah balas dendamnya terpenuhi, Benjamin berencana akan mengakhiri hidupnya dengan akan meminum obat yang sebelumnya berhasil disita karena dirinya merasa sudah tidak memiliki harapan lagi setelah ditinggal oleh satu-satunya saudara yang ia miliki. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Manohar yang menyambangi makam mendiang Benjamin untuk berterima kasih karena Benjamin telah berjasa dalam hidup Manohar dengan memberikan jantung untuk ditransplantasikan. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dendam tak pernah tidur, nafsu bernapas dalam diam, menunggu saat di mana logika runtuh, dan amarah mengambil alih tahta hati. Saya John mewakili jajaran direksi ITU7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Bubur kacang kejo ketan.